Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rida Perwitasari selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan review materi pemeriksaan akuntansi 1 dari materi minggu ke-9 hingga materi minggu ke-15. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Amir Mahmud dengan akhiran NPM 026, Desinta Wulandari NPM 35, Muhammad Ardiansyah NPM 79, Utari Nurmansyah NPM 268, Salwa Solfa Salsabila NPM 353. Yang pertama untuk pertemuan 9 yaitu materinya perencanaan audit dan materialitas serta prosedur audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dari proses audit yang menentukan kesuksesan penugasan. Tahap ini auditor membuat strategi audit secara keseluruhan dan detail prosedur yang akan dijalankan atau audit plan. Yang pertama, penerimaan klien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk dilakukan audit, memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien, mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Dan yang berikutnya, memahami bisnis klien. Terdapat beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien. Antara lain yang pertama, industri dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, kemudian manajemen dan tata kelola strategi dan tujuan klien, yang terakhir ukuran dan kinerja. Kemudian prosedur analitikal awal. Yang pertama, mengidentifikasi perhitungan perbandingan yang harus dibuat. Yang kedua, mengembangkan harapan. Yang ketiga, melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Yang kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut. Yang terakhir, menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Yang berikutnya yaitu materialitas. Konsep materialitas. Materialitas adalah adanya kesalahan saji atau kesalahan informasi yang dapat mempengaruhi suatu laporan. Berdasarkan pertimbangan auditor dapat diterima atau tidak kesalahan tersebut. Penting untuk diingat bahwa materialitas adalah konsep yang relatif dan bukan konsep absolut. Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin material bagi perusahaan kecil, sedangkan kesalahan dolar yang sama mungkin tidak material bagi perusahaan yang besar. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan awal dalam penentuan materialitas. Seperti yang disoroti dalam CAS 320, dalam menentukan materialitas yang dipertimbangkan yaitu yang pertama, pertimbangan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi yang melingkupi entitas dan dipengaruhi oleh ukuran dan sifat-sifat salah saji atau kombinasi keduanya. Kemudian dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan berdasarkan pertimbangan kebutuhan informasi keuangan umum pengguna sebagai suatu kelompok, bukan setiap pengguna secara individu, seperti bank, pemegang obligasi, atau pemegang saham. Subbab selanjutnya yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo akun. Yang pertama, financial statement level, yang terdiri dari yang pertama overall materiality, didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. Kemudian overall performance materiality digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Yang ditekan adalah risiko besarnya salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan tidak teridentifikasi oleh auditor melampaui angka materialitas. Kemudian yang kedua, account balance, class of transaction and disclosure level, yang terdiri dari spesifik materiality, diperuntukkan bagi jenis transaksi saldo akun atau disclosure tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka
specific materiality untuk memastikan pekerjaan audit yang cukup dilaksanakan untuk mengurangi tingkat rendah yang tepat, probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi, dan tidak teridentifikasi melebihi specific materiality. Kemudian yang berikutnya, hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan atau jumlah yang dibutuhkan bukti audit. Dalam melakukan generalitas tentang hubungan ini, perbedaan antara pengertian materialitas dengan saldo akun material. Kemudian yang berikutnya, prosedur audit. Prosedur audit adalah metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan dan menilai bukti audit. Yang pertama yaitu prosedur analitis atau analytical procedure, yang kedua inspeksi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat tanya jawab, yang kelima menghitung atau counting, yang keenam menelusuri atau tracing, yang ketujuh membuktikan atau vouching, yang kedelapan mengamati atau observing, yang ke-9 reperforming, yang ke-10 computer assist audit techniques. Untuk selanjutnya itu pertemuan 10 yang materinya perancangan dan pengujian terhadap sistem pengendalian internal dalam audit. Untuk yang pertama adalah tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Pengendalian internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dalam operasi perusahaan itu terkendali dan informasi diselenggarakan dengan transparansi dan efektivitas yang memadai. Selanjutnya, tujuan umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu reliabilitas pelaporan keuangan. Ini itu memastikan laporan keuangannya dapat diandalkan dan mencerminkan keandalan serta ketepatan perusahaan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan efektif dan efisien, serta mengontrol proses terkait agar tidak terjadi penipuan atau penyalahgunaan. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Ini menjamin bahwa semua jenis entitas, baik publik atau non-publik dan organisasi nirlaba, wajib mematuhi seluruh regulasi dan undang-undang yang berlaku, termasuk hukum, perdata, dan peraturan perusahaan. Materi ringkas selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Manajemen dan auditor ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pengendalian internal, di mana manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal, sedangkan auditor memahami dan menguji atas pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya, ini tanggung jawab manajemen. Yang pertama, menetapkan dan menyelenggarakan atas pengendalian internal. Yang kedua, memberikan informasi yang terkait atas pengendalian internal kepada auditor untuk dilakukan audit. Yang ketiga, efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya itu tanggung jawab auditor. Yang pertama, memahami dan menguji atas pengendalian internal. Yang kedua, pengendalian atas bukti audit laporan keuangan. Yang ketiga, melaporkan hasil audit kepada manajemen. Dari ringkasan selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal KUSO. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Ini merupakan tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu penilaian risiko ini melibatkan berbagai proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian, tindakan atau keputusan yang diambil untuk memitigasi risiko sehingga potensi tercapainya tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Ini menekankan pentingnya penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas dan dapat dikomunikasikan dengan baik secara internal maupun eksternal. Yang terakhir, kegiatan pemantauan. Ini merupakan aktivitas pemantauan yang berkaitan erat dengan penilaian yang berkelanjutan atau berkala terhadap kualitas dari pengendalian internal tersebut. Selanjutnya, pengendalian internal terhadap teknologi informasi. Standar audit menggambarkan 2 kategori kontrol untuk sistem IT. Yang pertama, kontrol umum dan kontrol aplikasi.
untuk kontrol umum ini berlaku untuk semua aspek fungsi IT termasuk administrasi IT, pemisahan tugas IT, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online, serta perencanaan cadangan. Yang kedua, ini memiliki pengaruh pada seluruh perusahaan dan berbagai aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, kontrol aplikasi ini beroperasi pada tingkat proses bisnis dan berlaku untuk pemrosesan transaksi seperti penjualan atau penerimaan kas. Dan terakhir, harus dievaluasi untuk setiap kelas transaksi atau akun yang ingin dikurangi risikonya. Selanjutnya, materi ringkasan yaitu kontrol umum. Kontrol umum ini dibagi menjadi 5 tugasnya, yaitu administrasi IT merupakan sikap manajemen mempengaruhi pentingnya IT dalam organisasi. Yang kedua, pemisahan tugas IT untuk mencegah penyalahgunaan, maka tugas-tugas IT harus dipisahkan. Yang ketiga, pengembangan sistem melibatkan analisis sistem dan programmer untuk merancang dan mengembangkan sistem. Yang keempat, keamanan fisik dan online, kontrol akses fisik dan online untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kelima, cadangan dan perencanaan kontingensi, yaitu merupakan perencanaan untuk mengatasi kegagalan sistem. Selanjutnya, kontrol aplikasi. Yang pertama, kontrol masukan, memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem IT sah, akurat, dan lengkap. Yang kedua, kontrol pemrosesan, yaitu mencegah dan mendeteksi kesalahan selama pemrosesan data transaksi. Yang ketiga, kontrol keluaran, yaitu mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan selesai seperti meninjau data keluaran atau kelayakannya. Untuk selanjutnya yaitu dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Yang pertama, kemudahan akses, yaitu pengembangan jaringan lokal area network dan wide area network untuk memudahkan proses operasi bisnis. Yang kedua, database management system, sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menjalankan query data. Hal ini berguna untuk memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan melacak semua informasi. Yang ketiga, keamanan. Kemajuan infrastruktur IT dapat memperkuat keamanan dan keselamatan datanya. Contohnya dengan pemasangan firewall dan enkripsi. Yang keempat, tanda tangan digital, yaitu berguna untuk mengautentifikasi keabsahan kontrak dengan mitra. TTD digital ini dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi eksternal. Yang terakhir, munculnya service center, yaitu perusahaan sering kali melakukan outsourcing seperti layanan komputasi awan dan penyedia layanan ASP. Manajemen bertanggung jawab atas efektivitas dan desain pengendalian internal termasuk yang diserahkan pada penyedia layanan. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk pada review materi ke pertemuan 11, yaitu tentang kertas kerja dan pemeriksaan bukti audit. Baik, yang pertama di sini yaitu ada kertas kerja. Jadi dokumentasi audit juga dapat disebut sebagai kertas kerja. Kertas kerja sendiri merupakan catatan perencanaan auditor, sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, atau hasil dari prosedur tersebut, dan kesimpulan yang diambil dari bukti yang diperoleh. Kertas kerja ini dapat berupa data yang disimpan pada kertas, film, media elektronik, atau media lainnya. Istilah kertas kerja sering digunakan secara bergantian dalam audit. Kertas juga membantu dalam peninjauan pekerjaan audit. Kertas kerja digunakan tidak hanya oleh personel pengawas untuk mengevaluasi apakah bukti kompeten yang dikumpulkan cukup, tetapi juga untuk pekerjaan audit dan konsultasi lainnya. Nah, adapun di sini kan hal penting temuan atau permasalahan. Jadi untuk mendefinisikan hal-hal signifikan, kita dapat melihat pada standar dokumentasi PCAOB yang menyatakan auditor ini harus mendokumentasikan temuan atau permasalahan signifikan, tindakan yang diambil untuk mengatasinya, termasuk bukti tambahan yang diperoleh, dan dasar kesimpulan yang diambil sehubungan dengan hal tersebut. Dengan setiap pertentangan, temuan atau permasalahan signifikan adalah hal-hal substantif yang penting bagi prosedur yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh, atau kesimpulan yang dicapai. Baik, yang berikutnya yaitu ada bentuk dan isi kertas kerja.
Isi kertas kerja harus cukup lengkap dan rinci untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang audit. Kertas kerja harus memuat informasi tentang perencanaan pekerjaan audit, sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilakukan, hasil prosedur audit, dan kesimpulan yang ditarik mengarah pada suatu opini. Kemudian di sini selanjutnya ada luasnya isi. Luasnya apa yang dicantumkan dalam kertas kerja merupakan masalah penilaian profesional. Mendokumentasikan setiap hal yang dipertimbangkan oleh auditor bukanlah hal yang penting dan praktis. Dalam menilai luas kertas kerja yang harus disiapkan dan disimpan, auditor harus memikirkan apa yang diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada auditor lain yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya tentang pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jadi, kertas kerja ini harus menyampaikan dasar keputusan utama yang diambil. Baik, untuk yang berikutnya ada retensi dokumen. Auditor harus menerapkan prosedur yang tepat untuk menjaga kerahasiaan dan penyimpanan kertas kerja yang aman dan penyimpanannya selama jangka waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik dan sesuai dengan persyaratan hukum dan profesional mengenai penyimpanan catatan. Standar ini tidak memberikan panduan lebih lanjut mengenai penyimpanan dokumentasi. Adapun di sini penyimpanan dokumen PCAOB dan SOX. USSEC memperkenalkan peraturan rinci tentang penyimpanan dokumen sebagaimana diamanatkan oleh Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yaitu peraturan tersebut menetapkan persyaratan rinci mengenai jenis dokumen, misalnya kertas kerja, memo, korespondensi, dan lain-lain yang berisi kesimpulan pendapat, analisis, dan lain-lain yang harus disimpan dan jangka waktu tertentu juga terlepas dari apakah dokumen tersebut disimpan atau tidak. Kemudian di sini ada menambah atau mengubah dokumentasi. Jadi, keadaan mungkin memerlukan penambahan selanjutnya pada dokumentasi audit. Misalnya, jika bukti diperoleh setelah penyelesaian perikatan, atau jika pekerjaan yang dilakukan sebelum perikatan diselesaikan didokumentasikan setelah penyelesaian. Ketika penambahan dilakukan, menurut PCAOB, dokumentasi yang ditambahkan harus menunjukkan tanggal penambahan informasi, oleh siapa yang ditambahkan, dan alasan penambahannya. Baik, yang berikutnya ada file permanen dan terkini. Yang pertama yaitu ada file permanen. File permanen dimaksudkan untuk memuat data yang bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan audit terkini. File ini menyediakan sumber informasi yang mudah digunakan tentang audit yang terus diminati. Nah, file permanen kertas kerja ini biasanya meliputi informasi mengenai struktur, hukum, dan organisasi suatu entitas seperti salinan atau kutipan dokumen perusahaan, dan juga cuplikan atau salinan dokumen hukum penting, perjanjian dan notulensi seperti kontrak, perjanjian peminjaman, program pensiun, dan lain-lain, dan juga meliputi informasi mengenai industri, lingkungan ekonomi, dan lingkungan legislatif di mana entitas tersebut beroperasi. Kemudian yang kedua ada file saat ini. Kertas kerja untuk file saat ini mencakup semua dokumentasi yang berlaku pada tahun yang diaudit. Mereka ini biasanya mencakup informasi ringkasan klien seperti deskripsi klien, industri klien, pengendalian internal klien, dan materi auditor. Materi auditor dalam kertas kerja antara lain ada bukti proses perencanaan termasuk memorandum perencanaan audit, kemudian ada bukti pemahaman dari auditor terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal, dan juga ada bukti penilaian resiko bawaan dan resiko pengendalian serta revisi apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12 sampai dengan pertemuan 14 tentang case base. Case-based audit, research scientists sales trade secret to Chinese companies. Permasalahan yang sedang terjadi yaitu permasalahan ini tentang seorang mantan karyawan dari perusahaan Dow Chemical yang bernama Wenxiu Liu atau dikenal dengan nama David Liu melakukan pencurian rahasia dagang perusahaan dan menjualnya ke perusahaan di Tiongkok, serta melakukan sumpah dagang palsu. Dia juga berkonspirasi dengan karyawan saat ini dan mantan karyawan Dow untuk menyalahgunakan rahasia dagang dalam upaya mengembangkan dan memasarkan paket desain proses CPE ke perusahaan Tiongkok. Contohnya, David Liu menyuapkan
karyawan Dow Chemical Company dengan uang tunai sebesar $150.000 untuk memberikan informasi terkait proses manual Dow Chemical Company dan informasi terkait JPE lainnya. Nah, menurut fraud triangle terdapat 3 yaitu tekanan. Dalam kasus ini ada beberapa tekanan yang mendorong Wen Qiuliu untuk melakukan kegiatan yang curang, yaitu yang pertama tentang tekanan finansial, merupakan suatu pensiun dan dari Dow Chemical Company, kemungkinan Liu mengalami tekanan finansial yang signifikan. Mungkin dia merasa kurang puas dengan dana pensiunnya atau ingin meningkatkan gaya hidupnya. Yang B yaitu tekanan karir. Liu mungkin merasa kurang diakui atau kurang puas dengan pencapaian yang telah ia dapatkan dan ia ingin mendapatkan keunggulan kompetitif atau status yang lebih tinggi di bidangnya. Yang kedua adalah kesempatan. Liu memiliki akses dari pengetahuan yang luas tentang teknologi dan rahasia dagang Dow Chemical Company. Sebagai mantan karyawan yang terlibat dalam pengembangan dan manufacturing polimer elastomer, ia memiliki akses ke informasi yang sangat berharga. Kesempatan ini memberikan kemampuan untuk dengan mudah mengakses, menyalin, atau menyebarkan informasi rahasia perusahaan. Selanjutnya adalah tentang rasionalisasi. Untuk melakukan tindakan curang, seorang perlu meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan tersebut benar atau dapat dibenarkan. Nah, dalam kasus ini, Liu mungkin merasionalisasikan tindakannya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu justifikasi moral. Mungkin Liu merasa bahwa dia berhak atas informasi atau teknologi tersebut karena kontribusinya kepada perusahaan selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah minimalisasi kerugian. Mungkin Liu merasa bahwa tindakannya tidak akan merugikan perusahaan secara signifikan atau bahwa perusahaan tidak akan pernah mengetahui atau bisa membuktikan tindakannya tersebut. Selanjutnya adalah case based audit yang kedua yaitu pada PT Timah Tbk. Nah, kronologi kejadiannya pada tahun 2018 PT Timah Tbk menyadari bahwa produksi timah yang dihasilkannya sedikit dan tidak sesuai yang seharusnya. Jika dibandingkan dengan hasil perusahaan tambang swasta yang lain di daerah Bangka Belitung atau lokasi PT Timah beroperasi, padahal lahan yang dimiliki PT Timah sangatlah luas. Kemudian PT Timah menyadari bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah, yang hasil timahnya tidak langsung ke PT Timah, melainkan ke pengepul atau smelter terlebih dahulu. Nah, di sini ada timeline kronologi. Nah, pihak PT Timah seharusnya menindak tegas tambang-tambang ilegal di wilayah tersebut, namun yang dilakukan justru sebaliknya. PT Timah melakukan upaya untuk memperkaya individual. Nah, selain itu dalam kasus ini terdapat dua artis yang terkenal yaitu Harvey Moise juga menyarankan kepada penambang-penambang ilegal yang telah memperoleh keuntungan besar tadi untuk melakukan money laundering dengan cara menyisihkan keuntungan yang diterima penambang-penambang ilegal tadi dalam bentuk dana CSR ke PT HSE yang merupakan perusahaan money changer dengan Helena Lim sebagai manajer marketingnya. Nah, selanjutnya adalah money laundering. Placementnya uang haram harus masuk ke financial system atau pencatatan yang sah dan jelas. Contohnya dalam kasus ini, kasus placement pertamanya itu pas uang kotor yang masuk ke smelter ilegalnya, mereka keluarin lewat CSR ke PT HSE. Itu jelas aliran uangnya tercatat. Layernya yaitu bikin aliran uang jauh lebih susah untuk dilacak asal-usulnya dari mana. Contoh prakteknya yaitu memindahkan uang ke beda rekening dan mengirimkan uang ke luar negeri. Nah, untuk integrationnya yaitu hasil uang bersih dari fase layering masuk ke kantong pribadi pelaku. Contohnya yaitu mengakui pendapatan dari CSR. Yang terakhir yaitu pertemuan 15 yaitu materinya tentang kewajiban hukum terkait kegagalan audit.
pertama ada lingkungan hukum yang berubah. Para profesional audit ini harus cermat saat melayani klien. Menurut common law, mereka bertanggung jawab memenuhi kontrak dengan klien. Dan jika auditor melakukan kegagalan atau tidak cermat, mereka dapat secara hukum bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran kontrak kepada klien, dan serta dalam situasi tertentu kepada pihak lain di luar klien mereka. Dan ada beberapa faktor utamanya, yaitu kesadaran pemakaian laporan keuangan yang meningkat, yang kedua kesadaran security dan exchange commission yang meningkat, yang ketiga kerumitan fungsi auditing dan akuntansi, yang keempat kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan, yang kelima resesi global dan masa ekonomi yang sulit, yang keenam keputusan pengadilan yang menyangkut ganti rugi yang sangat besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik. Yang ketujuh, banyak kantor akuntan memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Yang terakhir, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam menginterpretasikan masalah teknis terkait akuntansi dan auditing. Selanjutnya ada sebab membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Yang pertama, kegagalan audit atau business failure terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atas persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Yang kedua, ada kegagalan audit atau audit failure terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena kegagalan memenuhi persyaratan standar audit. Yang terakhir, ada resiko audit terjadi jika ada kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedang dalam kenyataan mengandung salah saji yang material. Selanjutnya ada konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama ada konsep orang bijak, ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Nah, auditor ini hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar 100%. Nah, standar kemahiran ini disebut atau care ini disebut sebagai konsep orang yang bijak atau prudent person concept. Yang kedua ada kewajiban atas tindakan pihak lain dan biasanya para partner atau para pemegang saham korporasi profesional ini memiliki tanggung jawab bersama untuk mengambil tindakan perdata terhadap setiap pemilik. Yang ketiga, tidak adanya komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Dan rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Yang keempat, ada syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang kewajiban hukum ini, kita telaah syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Yang terakhir ada sumber-sumber kewajiban hukum. Yang pertama kewajiban kepada klien, yang kedua kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, yang keempat kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, yang terakhir ada kewajiban kriminal. Ada kewajiban kepada klien. Nah, sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik ini adalah dari klien. Tuntutannya yang sangat bervariasi, meliputi seperti klaim kegagalan untuk menyelesaikan penugasan non-audit pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan atau pencurian aktiva, dan melanggar persyaratan kerahasiaan bagi para akuntan publik. Nah, biasanya nilai tuntutan ini relatif kecil dan tidak ada publikitas untuk tuntutan jenis ini. Nah, kantor akuntan publik ini biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien. Nah, sebagai berikut, yang pertama tidak ada tugas yang harus dilaksanakan.
kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian untuk pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Yang ketiga, kelalaian kontribusi. Yang keempat, ketiadaan hubungan sebab akibat. Ada kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law. Selain dituntut oleh klien, akuntan publik juga dapat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga ini meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Nah, sebuah kantor akuntan publik ini dapat mempunyai kewajiban terhadap publik terhadap pihak ketiga, dan jika pihak yang mengklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan, suatu tuntutan ini biasanya terjadi apabila bank tidak dapat menagih utang yang besar dari nasabah insolven dan bank itu kemudian mengklaim bahwa pinjaman tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit yang menyesatkan, dan kantor akuntan harus bertanggung jawab karena gagal melaksanakan audit dengan mahir. Nah, ada 3 pendekatan utama yang diberlakukan, yaitu credit alliance, restatement of torts, dan foreseeable user. Ada respon profesi terhadap kewajiban hukum. ICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi resiko praktisi terkena tuntutan hukum sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi dan yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Nah, yang terakhir ada melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Nah, ada beberapa tindakan umum, yaitu yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempertahankan independensi. Yang ketiga, memahami bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan audit yang bermutu. Yang kelima, mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Yang terakhir, mengungkapkan spektisme profesional. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dalam review materi akuntansi 1 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.